Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan. Pendapatan telah diatur dalam PSAK nomor 23 tahun revisi 2010. Pendapatan di situ disebutkan bahwa adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu entitas dalam satu periode, ditandai dengan adanya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan ini sering dikaitkan dengan penghasilan. Ternyata penghasilan dengan pendapatan itu berbeda. Penghasilan sendiri merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk pemasukan tanpa melihat bahwa itu kegiatan normal perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan ataupun tidak. Yang penting adanya pemasukan berupa aset yang ditandai dengan kenaikan entitas, itu merupakan penghasilan. Sedangkan kalau pendapatan hanya berfokus pada kegiatan operasional atau kegiatan normal perusahaan. Pendapatan ini kita dapat akui sesuai dengan basis akrual, diakui ketika kita telah memberikan manfaat kepada pelanggan walaupun pembayaran belum kita dapatkan. Nah, pendapatan ini diukur dengan nilai wajar. Nilai wajar itu merupakan harga yang harus diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar sesuai dengan aset atau jasa yang kita berikan. Nah, pendapatan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang ini biasanya pendapatan dari perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Maksudnya di sini perusahaan akan menerima pendapatan ketika perusahaan menyerahkan barangnya kepada pelanggan. Kemudian ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini biasa dalam perusahaan jasa, yang dimana perusahaan akan mengakui pendapatan ketika ia telah memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, kemudian ada pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Contoh dari pendapatan ini yaitu adanya pendapatan bunga, kemudian ada pendapatan royalti, dan ada pendapatan dividen. Maksudnya di sini ketika perusahaan menggunakan ekuitasnya dalam bentuk penanaman saham modal, maka perusahaan akan menerima sejumlah uang pengembalian keuntungan. Itu merupakan pendapatan dividen. Ini yang dimaksud dengan pendapatan penggunaan aset. Dan yang terakhir itu ada pendapatan dari penjualan atau pelepasan aset. Kemudian, pengungkapan pendapatan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, di mana di dalam catatan atas laporan keuangan disajikan atau disesuaikan dengan data yang sesungguhnya bahwa pendapatan tersebut berasal dari mana saja akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sedikit mengenai pendapatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.